Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai cara membuat cover buku di Adobe Photoshop. Ya, bagi kalian yang sudah pernah mendengar tentang Adobe Photoshop, pasti kalian sudah familiar ya. Nah, di sini saya ingin mengajarkan pada kalian bagaimana cara membuat cover buku yang menarik untuk bahan ajar kimia SMA ya. Jadi untuk langkah pertama kita membuka Photoshop ya. Jadi Photoshop yang saya pakai ini dia adalah versi yang CS6 ya. Jadi untuk yang pertama kita buka file, terus new ya. Terus karena kita kan membuat cover buku, jadi kalau kita membuat cover buku kita menggunakan yang international paper, terus size nya A4 ya. Nah, background contentnya white. Oke, sehingga kita dapat ukuran file A4 ya yang masih kosong. Nah, di sini saya menggunakan beberapa gambar ya. Jadi gambarnya itu saya memakai di internet, itu background chemistry background saya cari lewat Google Image ya. Jadi kalian terserah kalian aja mau gambar yang seperti apa ya. Jadi saya membukanya, saya mencari untuk 3 gambar. Misalnya gambar yang pertama ini ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalian ingin memasukkan ke dalam file A4-nya, file untitled-nya kan. Jadi kalian Ctrl A ya, sudah di blok semua, itu kalian Ctrl C, itu di kopas. Jadi sini Ctrl V ya. Nah, dia masuk ke sini kan, atur, dan sekarang kan drag ke bagian bawah. Jadi rencananya saya menggunakan ini ada 3 gambar ya, ada 3 gambar. Terus saya masukin lagi open, misalnya ini gambarnya ini ya. Nah, ini saya Ctrl A lagi, terus saya Ctrl C, masukin ke file yang sebelumnya paling awal, itu Ctrl V, seperti itu ya. Nah, untuk kalian lihat ini kan ada layer 1, layer 2 ya. Jadi layer 1 ini gambar yang pertama saya masukin, gambar kedua, yang kedua ini adalah layer yang kedua gitu. Jadi dia layer yang berbeda. Jadi kalau kalian pengen melihat atau kalian pengen mengatur tempatnya seperti apa ya, jadi tepatnya misalnya gambar yang pertama itu di atas gambar kedua gitu. Jadi kan atur layernya ya, semakin di atas dia layernya berarti dia semakin di atas, semakin menindih gambar yang lain gitu, arti layer gitu ya. Jadi kalau saya pindahkan layer 2 ini ke bawah layer 1, maka dia layer gambar yang di 2 ini lebih di bawah dibandingkan layer daripada gambar yang pertama ya. Nah, sekarang masukin lagi saya gambar yang ketiga. Jadi serahkan aja ya, kan bebas berkreasi. Jadi saya menggunakan 3 gambar ya, ini Ctrl A, Ctrl C, sudah itu saya masukin ke sini Ctrl V ya. Nah, seperti ini ya jadinya. Nah, sehingga saya mengaturnya ini memenuhi file gitu ya. Saya ingin membuatnya supaya dia penuh filenya. Nah, saya rencananya akan membuat ketiga gambar ini menjadi black and white ya. Jadi saya menggunakan sini adjustmentnya, bagian kanannya kalian lihat ini ada brightness, contrast, terus ada levels, ada curves, exposure, terus ada hue atau saturation ya. Jadi saya menggunakan yang black and white ini, create a new black and white adjustment layer. Jadi saya tambahkan sini ya. Nah, kalian atur dah ini gambar, ini kan layernya ada sini ya, berarti dia membuat black and white nya itu di layer 2 sama layer 3, gambar 2 sama gambar 3 saja, tapi layer 1 nya nggak kena ya. Jadi kalian pindahkan black and white nya ke bagian atas, paling atas. Nah, sehingga semuanya menjadi hitam putih ya. Tapi saya ingin membuat supaya hitam putihnya nggak terlalu cerah ya. Bagaimana caranya? Jadi layer yang, misalnya layer yang pertama ini gambar yang paling bawah ya. Layer pertama saya klik kanan ya, terus saya pilih blending option. Nah, blending option ini kan banyak pilihannya. Jadi ada gambarnya itu kan ubah-ubah, misalnya seperti ada gradient-nya, terus ada pattern-nya, terus ada outer glow-nya ya. Jadi saya pilih satin ya. Jadi dia membuat lebih gelap ya. Nah, saya pilih opacity-nya agak besar sehingga dia gambarnya lebih gelap. Oke. Ya, sehingga dia membuat jadi gambarnya lebih gelap. Dan saya juga menggunakannya di layer 2 sama layer 3. Sama caranya ya. Jadi kalian pakai satin ya, terus membuat opacity-nya lebih besar ya, sekitar 80 lah atau sekitar 70-an boleh ya. Oke. Dan juga layer 2 nya juga sama, saya membuat supaya tidak terlalu terang ya. Jadi saya membuat supaya kesannya itu dia belakangnya hitam, tapi sebenarnya dia nggak terlalu hitam, dia ada gambarnya ya. Jadi satin ini lebih besar lagi opacity-nya sampai ya 70 atau 80-an ya, 74. Oke, nah seperti ini jadinya. Nah, ini untuk gambar belakangnya
Ya, kalian bisa lihat gambar belakangnya ada 3 gambar ya. Oke. Nah, untuk pemilihan gambarnya saya sarankan kepada kalian pilih gambar yang background ya. Jadi kalian memilih gambar yang nggak background. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kalian pilih gambar yang bukan background, kalian kemungkinan besar bisa membuat gambarnya pecah-pecah ya. Apalagi itu gambarnya berukuran kecil. Kalau gambarnya berukuran kecil, nanti kalian perbesar, itu membuat pixelize dianya. Nanti membuat cover buku kalian tidak terlalu bagus ya. Dan seperti ini. Nah, karena kita sudah membuat gambarnya di belakang, kalian bisa kali ya yang bagian foto-fotonya yang tadi saya sudah buka. Oke. Nah, sekarang saya akan membuat tulisannya. Ya, saya akan membuat tulisannya. Yang pertama, saya membuat kotak terlebih dahulu ya. Jadi di bagian sini ya, di bagian rectangle tool ya, kalian buka di sini rectangle tool, kalian pilih dah mau ada stroke itu dia ada pinggirannya. Nah, saya kebetulan pilihnya tidak ada pinggirannya, tidak ada warna pinggirnya. Nah, untuk fillnya kalian boleh pilih suka hati kalian. Saya pilih misalnya warna ini deh misalnya ya, warna biru terang banget. Nah, seperti ini. Jadi saya buka dan saya drag. Saya pilih, saya klik kiri itu saya tahan sampai ke bagian kanan bawah seperti ini. Nah, ya, ini karena rectangle kebetulan sini kan saya pindahkan ke bagian atas, paling atas. Nah, seperti ini ya. Jadi kan nggak perlu bingung kok bisa bentuknya seperti ini. Kalian lihat rectangle-nya ada di mana ya. Kalau misalnya dia bagian bawah-bawah ya pasti dia tutupin dengan gambar lain ya. Jadi kalian pindahkan layer rectangle satunya ke bagian paling atas ya. Nah, sudah seperti ini, kalian bisa pindah-pindahkan ya, mau di mana, misalnya di sini, atau kalian lihat kurang tengah-tengah, atau kalian ingin perbesar, terserah kalian aja. Kalau misalnya diperbesar nih ke sini, kalau misalkan pengen arah ke bawah, kalian tinggal drag saja ya. Nah, sekarang saya akan menuliskan tulisannya di tengah-tengah, di bagian persegi ini, di bagian segi 4 ini ya. Jadi saya tulis di sini, kalian pakai text tool ya, horizontal type tool yang bagian kiri ya. Nah, saya akan tuliskan tulisannya mau apa, karena saya menuliskan untuk buku ajar. Jadi saya menuliskan dulu lembaga saya, yaitu Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, seperti itu ya. Terus saya enter jurusan kimia. Nah, kalian atur-atur, bisa kalian atur-atur ya, jadi blok dulu semuanya di tulisan tersebut ya. Terus kalian bisa atur sininya 30 pt berarti ukuran fontnya. Terus medium italic, bold italic kalian boleh pilih ya. Terus ini adalah fontnya, jenis fontnya ya. Nah, saya ingin menggunakan untuk unik saya itu Footlight ya, Footlight MP Light. Nah, seperti ini dia. Jadi saya menggunakan tadi ukurannya 18, terlalu kecil, 24, 30. Saya perbesar lagi ya, besar lagi supaya stylenya itu nggak kayak ke bawah gitu deh. Nah, seperti ini ya. Ini rectangle-nya saya besarkan ya, seperti ini ya. Nah, kalau kalian melihat desain itu, kalian pertama kali lihat apakah desainnya itu enak apa nggak dilihat gitu ya. Kalau misalnya tulisannya warna putih terus belakangnya itu terang, itu tidak terlalu kontras ya. Jadi cara membuat kontrasnya, kalian buat supaya warna tulisan sama warna belakangnya itu dia beda jauh ya. Jadi saya membuat tulisannya hitam. Nah, seperti ini ya. Jadi nggak terlalu jadi tulisannya terlihat jelas ya. Nah, setelah itu saya menuliskan buku ajar, terus di bawahnya itu adalah misalnya kalian pengen membuat buku tentang apa. Saya membuat buku tentang kimia unsur misalnya ya, buku ajar kimia unsur, terus enter. Ini materi kimia kelas 12 ya. Jadi saya tulis kimia SMA kelas 12 ya. Sudah itu saya enter dan saya menuliskan nama saya, nama penulisnya yaitu Natasha Immanuela. Nah, sudah itu ya. Oke. Nah, kalian atur-atur dah, jangan sampai semuanya sama ya fontnya. Jadi kan kelihatan bosen banget gitu ya. Jadi kalian ubah-ubah dah fontnya. Ini untuk buku ajar saya pilih font Geoslab aja. Geoslab.
Geoslab Geos 3 ya. Ini kalian perbesar tulisannya karena ini kan bagian headline-nya ya, buku ajar, jadi 60 lah setidaknya ya, 60 lah atau 48. Oke, untuk kimia unsurnya ini lebih besar. Ini saya menggunakan Futura BKBT ya, dan ini saya buat ukurannya menjadi 60 ya, buku ajar kimia unsur ya. Dan itu untuk kimia SMA kelas 12 nya saya menggunakan yang tadi Geoslab 3 ya. Terus nanti saya manualnya, tulisan saya penulisnya itu adalah Geoslab 3 saya pakai ya. Nah ini kan atur-atur supaya jarak antara satu tulisan dengan tulisan yang lain itu nggak terlalu dekat gitu ya. Jadi saya enter, ini saya juga enter ya. Kalau misalkan ini perbesar lagi boleh, misalnya kimia SMA kelas 12 nya kurang besar ya, saya buat supaya 36 pt deh misalnya. Nah gini ya, buku ajar kimia unsur kimia SMA kelas 12. Nah yang paling penting dalam pembuatan desain cover buku ini ya, kalian buat supaya yang menjadi pusat perhatian itu menjadi yang paling besar ya. Jadi kalau orang melihat cover saya, oh mereka bisa tahu kalau ternyata buku ini adalah buku ajar kimia unsur karena tulisan kimia unsurnya paling besar dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Jadi kalian harus menekankan hal tersebut supaya orang bisa tahu maksud dari buku ini apa, bisa dilihat dari covernya ya. Oke. Nah sudah itu kalian bisa bebas berkreasi sudah ini ya. Mungkin desainnya tidak terlalu kaku, nggak masalah. Mungkin kalian bisa nggak harus center, kalian bisa pakainya right line text atau bisa left line text ya, serahkan aja. Dan ini nggak terlalu kotak juga nggak masalah gitu ya, nggak di tengah-tengah kotaknya juga tidak masalah ya. Bebas berkreasi, yang penting tulisannya jelas terlihat ya. Saya menggambarkan lagi kotak-kotak yang lain sebagai hiasannya, misalnya di sini ya, terus di bagian sini, terus bagian sini ya, terus tambah lagi bagian atas sini ya, terus sini. Nah seperti itu ya. Jadi kan ini tidak terlalu kaku ya. Oke, jadi bebas kalian aja. Ini warna dari kotak-kotaknya ini juga tidak harus sama semua ya. Oke. Nah sekarang kalian bisa melihat supaya ini kan saya ingin membuat rectangle yang tengah-tengah ini dia nggak terlalu opacity-nya 100% ya, kelihatan transparan sedikit. Nah untuk membuat transparannya kalian bagian sini kanan ini opacity ya, opacity-nya kalian buat supaya tidak 100%. Misalnya lah ya, ya seginilah 73% seperti itu ya. Dan itu untuk menambah hiasan kalian bisa menggunakan PNG ya, kalian bisa menggunakan gambar-gambar PNG di internet ya. Saran saya untuk PNG-nya kalian bisa search misalnya chemistry PNG, kalian lihat di Google Image ya. Nah kalian downloadnya dalam ada tombolnya download PNG gitu ya. Jangan kalian lihat gambar terus kalian klik kanan save image as gitu. Biasanya kalau seperti itu dia dalam bentuk JPEG gitu ya. Jadi saran saya itu menggunakan PNG bukan JPEG, karena kalau misalnya PNG dia belakangnya transparan ya. Jadi saya file open, terus saya buka PNG, misalnya saya dapat PNG seperti ini ya. Nah ini adalah karena kenapa saya milih ini, karena ini berhubungan dengan kimia ya. Jadi ada kayak tabung reaksi, terus ada Bunsen ya, terus ada corong pisah gitu ya. Nah ini kebetulan saya milihnya JPEG ya, tapi jangan khawatir kalau kalian dapat JPEG seperti ini, kalian tinggal menghilangkan bagian putihnya. Ini Magic Eraser Tool kalian pakai ya, bagian kiri Magic Eraser Tool berarti dia menghilangkan bagian putihnya. Nah seperti ini ya, kalau lihat kan ada kotak-kotak seperti ini berarti dia sudah transparan gambarnya ya. Kan klik aja bagian yang ingin kalian buat transparan ya gitu ya. Nah sudah itu kalian pilih sekarang, kalian pilih dari keenam ini yang mana yang paling yang ingin kalian gunakan. Saya pilih rectangular marquee tool ya. Nah sudah itu saya klik kiri, terus saya drag ya, pilih gambar yang kalian inginkan ya. Sudah itu kalian Ctrl K, pilih di bagian untitled pertama itu Ctrl V ya. Nah sudah itu kalian pindahkan layernya ke bagian paling atas ya. Terus kalian perbesar ya, kalian perbesar, terus kalian bisa taruh di tempat yang Anda inginkan, misalnya di sini ya. Nah terus kalian pilih lagi, misalnya jangan terlalu ramai ya, saran saya jangan terlalu ramai. Jadi pilih mungkin satu atau dua atau tiga gitu ya, jangan sampai lebih dari itu
Jadi misalnya saya pilih tabung reaksi yang ini misalnya. Oh ya, kalian harus edit terus step backward dulu ya, supaya ini nggak terlalu nggak dipilih gitu ya. Step backward. Nah, sudah nggak ada lagi garis putus-putusnya. Sekarang kalian tinggal pilih sekarang yang lain. Nah, saya pilih yang ini, bagian kanan paling atas. Ini Ctrl C, terus Ctrl V, seperti itu ya. Terus kalian tinggal perbesar saja, kalian drag bagian pojoknya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Ya, menurut saya sudah cukup ya, cuma 2 PNG saja ya. Jadi ini dia hasilnya ya. Oke. Jadi untuk save-nya, kalian bisa file save as gitu ya, file save as. Terus kalian kalau misalnya ingin mengeditnya kembali, kalian save dalam bentuk Photoshop ya, kalian save dalam bentuk Photoshop itu PSD ya. Tapi kalau kalian ingin langsung menggunakannya, kalian diedit lagi, kalian bisa langsung mengubahnya menjadi JPEG ya, JPEG. Terus kalian ubah namanya menjadi cover buku gitu ya, cover buku, terus save seperti itu ya. Terus kalian pilih kualitinya itu yang paling besar ya, large file ya. Ini karena JPEG, tapi dia biasanya walaupun large file sekalipun dia tidak terlalu memakan memori yang banyak ya. Jadi kalian pilih aja large file, berarti dia semakin bagus kualitasnya ya. Oke ya. Atau bisa juga kalian save as-nya, kalian mengubahnya menjadi PDF, bisa juga PDF. Jadi Photoshop PDF ya. Nah, sudah itu kalian ubah dan namanya cover buku. Oke. Ya. Nanti kalau kalian ingin menggabungkannya dengan isi bukunya, ya nanti isi bukunya itu kalian ubah jadi JPEG, ubah jadi PDF. Setelah itu kalian merge PDF dengan bagian cover bukunya, dengan bagian PDF cover bukunya ya. Ini save Adobe PDF-nya kalian pilih yang high quality print aja ya, kalian pilih high quality print, terus dia standarnya non, terus Acrobat 5 PDF 1,4. Oke, save PDF. Yes, continue. Oke, sekarang sudah jadi ya untuk filenya kalian, untuk cover bukunya kalian. Jadi sekian saja untuk tutorial pembuatan cover buku di Adobe Photoshop. Jika kalian ingin bertanya, saya persilahkan di kolom komentar. Terima kasih.